Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita yang masuk ke dalil yang kedua dari bab yang ke-9 dari kitab Tauhid. Wa an Abi Waqid Al-Laythi qal, dan dari Abi Waqid Al-Laythi beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'qufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin, mereka memiliki pohon yang mereka berdiam diri di pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon tersebut dinamakan sebagai dhatu anwat, pohon yang memiliki dan diberikan gantungan-gantungan. Famararna bisidratin, maka kami melewati pohon tersebut. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Jadikanlah untuk kami pohon yang kami menggantungkan senjata-senjata kami, seperti orang-orang tersebut memiliki pohon dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu Akbar, innaha sunan, itu adalah jalan-jalan, itu adalah sunnah-sunnah, itu adalah kehidupan. Qultum walladhi nafsi biyadih, apa yang telah kalian katakan, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa, apa yang kalian mintakan sama dengan apa yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Qal, maka Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. La tarkabunna sunana man kana qablakum, sesungguhnya pastinya kalian akan mengikuti gaya hidup dan sunnah-sunnah yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian.
Hadirin jamaah yang saya muliakan, Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang beliau ini bernama Al-Harith ibn Auf dari Bani Layth. Beliau termasuk orang-orang yang masuk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Sehingga pada hadis ini beliau mengatakan, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Ketika dalam perjalanan ini kami baru masuk Islam, termasuk dirinya Abi Waqid Al-Laythi. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Jadi sampai mendekati zamannya Abdullah bin Zubair. Dan usia beliau ketika wafat 85 tahun. Apa yang diceritakan oleh Abi Waqid Al-Laythi terjadi pada peperangan Hunain. Peperangan Hunain adalah peperangan yang terjadi setelah peperangan atau penaklukan kota Mekah. Kalau kota Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan tahun berapa tadi saya sebutkan? Tahun 8. Maka beberapa kabilah besar yang ada di dekat kota Mekah seperti Hawazin dan sekitarnya, mereka mengumpulkan pasukan yang besar dan bersiap untuk menyerang kota Mekah. Dan pasukan tersebut dipimpin oleh seorang yang bernama Malik ibn Auf. Malik ibn Auf mengumpulkan semua kabilah yang ikut dalam pasukannya. Semua orang yang ikut harus membawa hartanya. Anaknya, istrinya harus dibawa dalam peperangan tersebut. Sehingga pasukannya saja jumlahnya 20.000 yang dibawa oleh Malik ibn Auf. Maka intelijen mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi dan dilakukan oleh Malik ibn Auf. Maka pada hari Sabtu tanggal 6 di bulan Syawal di tahun 8 juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah menuju Hunain. Dan pada saat itulah orang-orang Hawazin atau pasukan yang dipimpin oleh Malik ibn Auf, mereka berkumpul di Hunain, mereka masuk ke tempat-tempat yang tinggi, yang tersembunyi, dan mereka semua mempersiapkan diri mereka apabila Rasulullah dan para sahabat masuk ke lembah tersebut, mereka akan menghujani pasukan tersebut dengan apa? Dengan panah, dengan sekali serangan, dan mereka sudah membayangkan itu semua. Tapi aksi nekat mereka adalah membawa apa yang mereka miliki dalam peperangan tersebut. Sehingga orang-orang tua yang berpengalaman seperti Duraid ibn Shammah datang kepada Malik ibn Auf. Malik ibn Auf pada saat itu usianya 30 tahun. Menasehati, kenapa engkau bawa semua hartamu? Harta kalian dibawa kenapa? Kenapa perempuan-perempuan itu dibawa? Ini kalau menang, ini gak ada faedahnya. Kalau kalah pun tidak akan menyelamatkan kekalahan kalian. Kata Malik, saya berharap pasukan saya itu perang mati-matian untuk membela bukan hanya harga diri mereka, akan tapi harta dan kekayaan mereka.
Maka ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Malik ibn Auf? Kata Rasulullah apa? Tilka ghanimatul muslimina ghadan. Itu adalah harta rampasannya kaum muslimin besok. Rasulullah memberikan kabar gembira. Kemudian Rasulullah menuju Hunain dengan 2.000 tambahan dari orang-orang yang baru masuk Islam. Yang itulah yang disebutkan oleh Abi Waqid Al-Laythi, wa nahnu hudatsau ahdin bil Islam. Itu 2.000 orang yang mereka ikut bersama dengan pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Dan Rasulullah dalam berperang tidak pernah jumlahnya lebih besar dari pasukan yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perang Badar, pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah sekitar 300 saja. Orang-orang musyrikin 1.000. Dan pada saat itu tidak boleh ada orang yang melarikan diri, harus melawan. Perang Uhud, kaum muslimin 700, orang-orang musyrikin 3.000. Kemudian perang apa lagi yang besar? Perang Uhud Khandaq. Perang Khandaq, kota Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Kemudian perang Hunain 12.000. Pasukannya Rasulullah 12.000, dan pada saat itu barulah pasukan yang terbesar yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian orang dari pasukan tersebut mengatakan lan nughlabal yauma min kathrah. Kita tidak akan kalah dari pasukan. Dari peperangan ini tidak akan kalah. Karena ketika pasukan kita sedikit saja kita menang. Apalagi pasukannya besar. Maka hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah merasa berat dengan perkataan tersebut. Sehingga hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di pertempuran yang banyak. Surat At-Taubah ayat 25. Dan dalam peperangan Hunain, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian yang banyak, falam tughni ankum syai'a, dan jumlah kalian yang banyak tidak memberikan kepada kalian faedah, tidak memberikan kepada kalian keberuntungan sama sekali dan kemenangan. Sehingga ini menjadi pelajaran buat para sahabat dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, bahwasanya kemenangan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ketika hamba-hambanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada apa? Bukan kepada senjata, bukan kepada apa? Bukan kepada bilangan yang banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan falam tughni ankum syai'a. Jumlah kalian yang banyak 12.000 tidak akan memberikan manfaat untuk diri-diri kalian. Sehingga ketika Rasulullah memutuskan untuk menuju Hunain, maka terjadilah apa yang diceritakan oleh Abi Waqid Al-Laythi. Mereka melihat pohon yang besar, pohon yang sangat besar.
yang warnanya hijau saking lebatnya. Dan kebiasaan orang-orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon tersebut supaya apa? Supaya mendapatkan kemenangan, supaya mereka beruntung. Maka hal ini diceritakan oleh Abi Waqid. Alhasil ketika masuk ke lembah tersebut, maka dihujanilah oleh orang-orang yang telah berkumpul di lembah Hunain ini dengan sekali serangan senjata tidak berhenti. Anak panah hujan seperti hujan yang sangat lebat. Para sahabat pada saat itu tidak siap dengan serangan tersebut. Mereka terkaget-kaget. Lebih-lebih yang di depannya pasukan pun datang. Bagaikan air bah menerjang kaum muslimin. Maka pada saat itu sebagian besar dan diawali oleh 2.000 orang yang baru masuk Islam, mereka lah yang mengawali untuk melarikan diri dari peperangan tersebut. Maka sahabat-sahabat yang lain pun ikut tertular dengan melarikan diri. Pak Rasulullah pada saat itu memakai bighal. Bighal itu perkawinan antara kuda dengan himar ya. Bighal. Bighal itu nggak kenceng larinya, pelan. Kuat untuk bawa tapi pelan. Dan ketika Rasulullah mendapati hal tersebut, Rasulullah pada saat itu didampingi oleh Abu Sufyan dan didampingi oleh Al-Abbas paman beliau. Begitu melihat serangan yang banyak dan sebagian besar kaum para sahabat lari tunggang langgang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik bighalnya menuju pasukan yang datang tersebut. Dan Abbas dan Abu Sufyan memegang tali kendali bighal tersebut. Jangan sampai Rasulullah lari ke sana sendirian. Menunjukkan apa ikhwan? Keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat keadaan yang sangat kacau tersebut, Rasulullah berteriak, "Ya ayyuhan nas, halummu ilayya. Ana Rasulullah, ana Nabi, ana Muhammad ibn Abdullah." Wahai para manusia, kemarilah, kemarilah. Saya ini Rasulullah, saya ini Nabi, saya ini Muhammad ibn Abdullah. Ini pun menunjukkan keberanian Rasulullah. Antum bayangkan, pasukan lagi lari tunggang langgang dan Rasulullah sebagai panglima terbesar dalam pasukan tersebut tentunya menjadi apa ikhwan? Menjadi target. Rasulullah tidak sembunyi, malah mengumandangkan, "Nih saya Rasulullah." Itu menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abbas untuk mengingatkan para sahabat. Maka Abbas pun berteriak, "Ya ashabas samrah," atau "Ya ashabas samurah." Kalau samurah begadang ya. Kalau samurah pohon yang para sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bai'atur ridwan, yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai para sahabat tersebut. Dan Rasulullah katakan, "La yadkhulun nara ahadun baya'a tahta syajarah insyaallah." Tidak ada seorang pun yang masuk neraka yang mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di baiat yang Rasulullah ingatkan, yang Rasulullah perintahkan Abbas untuk berteriak dengan teriakan tersebut. Karena Abbas ini dikenal dengan suaranya yang sangat lantang. Bisa jadi kalau teriak mengalahkan pengeras suara yang seperti sekarang ini. Orang dengar semua, sehingga para sahabat yang lagi lari diingatkan oleh Abbas, maka mereka berhenti, kembali lagi. Kemudian Abbas pun berteriak lagi, "Ya ashab suratil Baqarah, wahai para ahli surat Al-Baqarah, penghafal surat Al-Baqarah." Dipanggil lagi. Maka mereka pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian para sahabat pun kembali mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang kudanya tidak bisa dikendalikan, terus lari membelakangi Rasulullah, mereka tinggalkan kudanya. Mereka berjalan kaki menuju
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin." Maka bumi pada saat itu sangat sempit untuk kalian dan kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Kemudian Allah katakan, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah, ketenangan kepada Rasulullah wa 'alal mu'minin, dan kepada para sahabat. Mereka pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala junudan lam tarauha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan pasukan-pasukan yang kalian tidak melihatnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat-malaikatnya untuk berperang bersama Rasulullah dan para sahabat. Wa 'adzabal ladzina kafaru, dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itulah balasan buat orang-orang kafir. Dalam ayat yang sesudahnya, ayat yang ke-27, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika man yasha." Sesungguhnya kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan taubat kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, termasuk orang-orang yang mereka lari dari peperangan tersebut kemudian kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada para sahabat. Sehingga ketika Ummu Sulaim, salah seorang sahabat perempuan, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anha, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan isyarat kekalahan yang pertama yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh 2000 orang yang ikut dalam peperangan dan mereka tidak terbiasa berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Sulaim memberikan isyarat supaya mereka dihukum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ummu Sulaim, laqad ahsanallahu wa kafa." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kecukupan. Sehingga ketika peperangan ini bisa dikatakan bagian yang pertama dalam peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepayahan ataupun kesusahan, maka orang-orang yang mereka baru masuk Islam ataupun mereka itu anggaplah imannya masih lemah, ataupun orang-orang yang masih dalam keadaan kesyirikannya, seperti Kaldah ibn al-Harith berkata kepada Safwan ibn Umayyah dan memberikan kabar gembira kepada Safwan ibn Umayyah. Safwan ini adalah seorang yang masih dalam kesyirikannya. Kemudian Rasulullah sudah merasakan bahwasanya Safwan ini sudah mulai condong kepada kaum muslimin, sehingga senjatanya banyak dipinjam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Safwan mengatakan, "Engkau ini minjam atau memaksa?" Teman-teman bayangkan, orang sudah dalam keadaan lemah dan Rasulullah mampu menaklukkan kota Mekah, masih menunjukkan bahwasanya dia memiliki keberanian. Ghasban, apakah engkau ini mau mengambil senjata-senjata saya yang banyak, merampas atau minjam? Maka Rasulullah katakan meminjam. Ini menunjukkan akhlak yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safwan tidak ikut berperang. Dan ketika diberikan kabar gembira bahwasanya pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari tunggang langgang, dan yang memberikan kabar gembira adalah saudaranya, maka Safwan mengatakan, "Uskut, faddallahu fak." Diam kamu, semoga Allah memecahkan mulutmu.
Fawallahi la an yarubbani rajulun min Quraisy ahabbu ilayya min an yarubbani rajulun min Hawazin. Maka demi Allah, kata Safwan, saya itu lebih suka apabila orang Quraisy yang berkuasa daripada orang dari Hawazin yang dia itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya. Maka itu menunjukkan bahwasanya Safwan dan sebagian orang-orang yang imannya lemah, ada pergulatan keimanan di hati mereka, sehingga hal ini disebutkan oleh Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan persis apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapatkan ghanimah yang sangat besar sekali, yang sangat besar. Lebih dari 20.000 onta, 40.000 kambing, lebih. Ini jumlah yang luar biasa ya ikhwan. 20.000 onta. Dan Rasulullah ketika membagi ghanimahnya, harta rampasan perangnya, yang Rasulullah utamakan adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Abu Sufyan dipanggil oleh Rasulullah, 100 ekor onta. Kemudian kata Abu Sufyan, anak saya Yazid dikasih anaknya 100 ekor onta lagi. Kata Abu Sufyan, anak saya Muawiyah dikasih lagi 100. Untuk satu keluarga aja udah 300. Kemudian Safwan pun diberi 300 ekor onta, Safwannya. Kemudian disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah tentang para orang-orang yang baru masuk Islam diberikan harta rampasan perang yang banyak. Sampai habis, dan orang-orang yang imannya kuat, pembesar-pembesar para sahabat, mereka tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari harta rampasan perang tersebut, kecuali bagian yang sangat sedikit sekali. Adapun selainnya dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga orang-orang Ansor, mereka orang-orang Ansor yang pemuda-pemuda dari kalangan Ansor, ada yang menggerutu terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan orang-orang Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat kepada mereka, bahwasanya keberadaan saya bersama dengan orang-orang Ansar itu lebih berharga daripada harta rampasan perang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagikan. Sehingga orang-orang Arab Badui ketika melihat cara baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap harta rampasan perang ini, mereka terkaget-kaget mereka. Tuh bayangkan, 100 ekor onta buat satu orang dikasih. Nih kamu sekian. Padahal Rasulullah disebutkan oleh Aisyah apa? Terkadang 3 bulan dapurnya tidak ngebul. Kadang ada tamu, Rasulullah keder nih, mau jamunya kasih apa? Ada tamu yang datang bersama dengan anaknya, Rasulullah tanya, kamu punya korma enggak, wahai Aisyah? Kata Aisyah ada. Kalau mungkin di sebagian kita, di kulkas kita punya simpanan sukari 3 kilo, 5 kilo. Ya. Buat nanti ngemil kalau malam, pagi, korma sehat, hidup sehat. Ini Rasulullah, ada tamu yang datang, Rasulullah tanya kepada Aisyah, punya korma enggak? Ada. Mungkin di benak kita berapa kilo? Enggak, cuma 2 butir. Dikasihkan kepada tamu tersebut. Allahu Akbar, Sayyidul Mursalin. Tapi ketika mendapatkan harta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan harta tersebut untuk dirinya, tapi dibagikan kepada kaum muslimin. Sehingga orang-orang Arab Badui terkaget-kaget melihat cara baginya Rasulullah, orang yang tidak takut kefakiran sama sekali. Sehingga orang Arab Badui ini lari ke kaumnya
dan dia pun mengatakan, saya melihat suatu keajaiban yang besar. Apa itu, kata kaumnya? Ada orang membagikan duit, bagikan harta, dan dia tidak takut kefakiran sama sekali. Ini suatu hal yang sangat besar yang dilihat oleh orang-orang Arab Badui. Kemudian di dalam peperangan tersebut juga ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Manggilnya pun sudah tidak sopan, manggilnya apa? Berbuat adillah wahai Muhammad. Melihat cara baginya Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad." Kalau sahabat-sahabat yang keimanannya benar manggil Rasulullah apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi orang ini manggilnya ya Muhammad, menunjukkan bahwasanya orang ini bisa jadi termasuk dari orang-orang munafikin. Kemudian i'dil, kalau bagi yang adil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerah mukanya. Karena Rasulullah apabila senang bisa dilihat dari raut mukanya. Apabila beliau sedih terlihat raut mukanya. Apabila marah maka sangat terlihat sekali. Maka ketika ada orang yang berkata demikian, Rasulullah langsung marah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah." Biarkanlah, izinkanlah aku supaya aku memenggal kepala orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkanlah dia. Inni ahsya an yatahaddatsan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Saya takut apabila orang ini dibunuh, nanti orang-orang, para manusia akan berkomentar bahwasanya Muhammad itu membunuh orang-orang yang ada di dekatnya, bahkan orang yang berperang dengannya. Karena orang yang nonton yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membedakan mana para sahabat dan mana orang-orang munafikin. Maka kita kembali kepada hadis yang dibawakan oleh Abu Waqid Al-Laythi. Kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika menuju Hunain, ketika akan berperang menuju Hunain, ketika Hawazin dan sekutu-sekutunya berkumpul di lembah Hunain. Maka pada saat itulah dikatakan oleh Abi Waqid, "Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin." Dan kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Artinya dengan perkataan dan kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam, seakan-akan beliau ini memberikan uzur terhadap apa yang akan dimintakan oleh sebagian orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan beliau ceritakan perkataannya adalah perkataan orang-orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah, yang keyakinan dan kebiasaan jahiliyah masih ada di hatinya, walaupun dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan yang berkata dengan perkataan yang membuat Rasulullah kaget, bukanlah pembesar para sahabat, bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan pembesar dari kalangan Ansar yang mereka telah ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dikatakan wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin, kami ini baru masuk Islam, baru hitungan hari. Kemudian walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin memiliki pohon sidrah yang sangat besar.
ya'kufuna indaha, dan mereka berdiam diri di pohon tersebut, wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dalam rangka mencari berkah, dalam rangka ngalap berkah. Jadi orang-orang musyrikin di pohon tersebut ketika menggantungkan pohon-pohon mereka, ketika mereka berdiam diri dalam waktu yang lama di hadapan pohon tersebut, bukan lagi ngadem, bukan mereka lagi kumpul-kumpul biasa, akan tapi itulah cara ibadah orang-orang musyrikin ketika mereka berhadapan dengan apa yang mereka sembah, dengan cara mereka mengagungkan apa yang mereka sembah. Apabila berkaitan dengan pohon-pohonnya mereka agungkan. Apabila berkaitan dengan berhala, berhalanya mereka agungkan. Batunya mereka agungkan. Semuanya apabila berkaitan dengan sesembahan-sesembahan mereka. Kemudian yang mereka lakukan juga, mereka berdiam diri dalam rangka beribadah terhadap apa yang mereka agungkan. Dan inilah cara orang-orang musyrikin beribadah. Bisa 1 malam, bisa 2 jam, 3 jam, tergantung kemampuan-kemampuan mereka dalam melakukan kesyirikan. Dan inilah apa yang telah dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apa berhala-berhala ini? Apa manfaatnya? Yang kalian itu senantiasa beriktikaf di berhala-berhala tersebut. Kalian berdiam diri di samping berhala dalam rangka beribadah terhadap berhala-berhala tersebut. Dan yang ketiga, mereka yatabarrakun terhadap apa yang mereka sembah. Mereka mencari barakah, mencari berkah. Termasuk apa yang diceritakan dalam hadis ini menyebutkan 2 hal, ya'kufun wa yanutun. Mereka berdiam diri, orang-orang musyrikin ini ketika di pohon tersebut, mereka berdiam diri dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya orang yang sudah terbiasa di satu lingkungan, yang lingkungan tersebut adalah lingkungan yang rusak, ketika dia pindah dari lingkungan tersebut, hijrah dari lingkungan tersebut, dia bertaubat dari lingkungan tersebut, masih ada tersisa di keyakinannya, di hatinya dari apa yang ia tumbuh besar di lingkungan yang rusak tersebut. Sehingga sebagian sahabat yang baru masuk Islam berkata dengan perkataan demikian, famararna bisidratin, dan kami pun melewati pohon. Fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami dhatu anwat, pohon yang seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Dengannya kami menggantungkan senjata-senjata kami, yang dengannya kami berusaha mendapatkan keberkahan, dan dengannya kami mendapatkan kemenangan. Ini mereka mintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berkehendak untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi para sahabat tetaplah sahabat. Mereka memiliki adab yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka melakukan apa yang ada di benak-benak mereka, maka mereka tidak berani melakukan apa yang ada di pikiran mereka, kecuali mereka tanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
boleh tidak kita melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi tidak berani mereka ujug-ujug melakukan apa yang ada di pikiran mereka, kecuali mereka tanyakan terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahu Akbar, innaha sunan, inilah jalan-jalan yang ditempuh. Qultu walladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Kama qalat banu Israel li Musa, seperti apa yang dilakukan oleh Bani Israel, apa yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sesungguhnya apa yang kalian katakan seperti yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami sesembahan seperti mereka miliki sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan Allahu Akbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu marah terhadap perkataan yang dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran-heran juga, kok bisa mereka berkata dengan perkataan demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terkaget-kaget, terheran-heran, terkadang beliau bertasbih subhanallah, terkadang beliau bertakbir, menunjukkan bahwasanya apa yang beliau dengar adalah sesuatu yang besar. Dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka mintakan. Dan dari perkataan ini juga ada pelajaran wajibnya untuk kita kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah. Tidak bisa seorang ketika ingin beribadah hanya mengandalkan bahwasanya hal ini dianggap baik. Ini bisa jadi baik, apalagi tujuannya itu baik. Karena tidak ada tujuan sebesar tujuan yang dilakukan oleh para sahabat bersama dengan Rasulullah. Yaitu apa? Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tujuannya adalah tujuan yang baik, yang berkaitan dengan ibadah. Maka harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang mereka inginkan langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innahas sunan, ini adalah jalan-jalan yang ditempuh. Ini adalah jalan-jalan yang ditempuh. Innahas sunanu qultum, itu adalah jalan-jalan yang ditempuh. Apa yang telah kalian katakan. Walladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini adalah sumpah. Sumpah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, menunjukkan bahwasanya kita boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita dibolehkan bahkan dianjurkan untuk bersumpah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, seperti wallahi, seperti warrahmani, wal ghafur,
bil ghafuri billahi. Jadi itu boleh semua. Dan begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun boleh untuk seseorang bersumpah dengannya. Dan dalam perkataan ini tidaklah sumpah itu diucapkan dengan syarat bahwasanya ketika diminta untuk bersumpah. Seseorang ketika berkata kemudian tanpa dia diminta untuk bersumpah kemudian bersumpah, maka itu boleh. Bahkan sebagai pendapat itu dianjurkan selama dia menekankan, menitik beratkan materi yang ia bawakan, sehingga orang-orang itu lebih perhatian terhadap apa yang ia sampaikan, sebagaimana yang telah dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak harus ketika seorang bersumpah, orang tersebut seakan-akan merasa orang-orang yang mendengar perkataannya akan ragu terhadap apa yang ia katakan kemudian bersumpah. Tidak harus demikian. Sebagaimana ketika Rasulullah bersumpah, toh para sahabat ketika Rasulullah tidak bersumpah pun mereka membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi ketika Rasulullah bersumpah menunjukkan bahwasanya seseorang boleh bersumpah ketika seorang tidak ragu kepadanya. Boleh juga seorang bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Dan boleh juga seorang alim, seorang ustadz, seorang da'i ketika menjawab pertanyaan kemudian menjawab pertanyaannya dengan sumpah, sebagaimana Rasulullah SAW bersumpah. Arti dari jiwaku yang berada di tangannya, artinya hati-hati manusia semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan satu hati dari jalannya yang lurus, tentu dengan hikmah, tentu dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tidak sekonyong-konyong Allah palingkan seorang dari jalannya. Karena Allah katakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka itu mulai condong untuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu istiqomah di atas kesesatannya. Kama qalat Banu Israil li Musa. Apa yang mereka mintakan berkaitan dengan pohon yang dengannya mereka gantungkan senjata-senjata mereka untuk supaya senjata mereka mendapatkan keberkahan dari pohon tersebut, seperti apa yang dimintakan oleh Bani Israil kepada Musa alaihi salam. Bani Israil bersama Nabi Musa alaihi salam setelah mereka melihat kejadian yang luar biasa, Fir'aun yang telah menyiksa Bani Israel, menghinakan Bani Israel dalam waktu yang lama, yang sangat berkuasa sampai dia mengatakan, "Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi." Kemudian di hadapan mereka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mukjizat Nabi Musa yang sangat besar, yang menunjukkan akan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Di hadapan mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan Laut Merah itu terbelah menjadi dua, sehingga ada 12 jalan yang mereka bisa dengannya menyeberangi Laut Merah. Kemudian di hadapan mereka juga mereka menyaksikan pasukan Fir'aun yang mengejar mereka dengan kesombongan dan rasa pongah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Allah binasakan.
Sehingga ketika Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka masih tidak percaya. Jangan-jangan masih hidup, saking kuatnya. Allah tampakkan jenazahnya, jasadnya. Sehingga itu menjadi pelajaran buat seluruh manusia. Setelah itu mereka melakukan perjalanan bersama Musa alaihi salam. Dan setelah dalam waktu yang singkat setelah melihat kejadian yang sangat besar, mereka melihat ada orang-orang yang beribadah terhadap berhala-berhala, terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka berkata kepada Musa kalimullah alaihi salam dengan perkataan yang besar, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami sesembahan seperti mereka itu memiliki sesembahan, padahal mereka telah melalui kejadian yang sangat besar. Fir'aun yang sangat sombong binasa. Akan tapi setelah mereka mendapatkan keselamatan, mereka minta supaya mendapatkan berhala-berhala yang dengannya mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini adalah orang-orang yang bodoh. Menunjukkan bahwasanya asal seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kejahilan. Kejahilan. Sehingga kejahilan tersebutlah yang menjadikan seorang senantiasa menggantungkan hatinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari perkataan Nabi Musa ini menjadikan kita harus senantiasa belajar yang berkaitan dengan tauhid. Tidak berpuas diri yang berkaitan dengan tauhid. Tauhid adalah kewajiban seumur hidup. Kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir. Sehingga di antara dua waktu ini kita isi dengan mempelajari tauhid. Bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah supaya orang-orang mengetahui tentang tauhid. Di awal dakwahnya Rasulullah berdakwah tentang tauhid. Di akhir dakwahnya, di akhir hayatnya, dalam nafas-nafas yang terakhir Rasulullah ingatkan supaya umatnya mengenal tauhid dan mengetahui bahaya kesyirikan. Innakum qaumun tajhalun. Menunjukkan wajib buat diri kita belajar tentang akidah yang benar itu bagaimana. Wajib buat diri kita untuk mengetahui apa yang menghilangkan dan menyelisihi tauhid yang kita pelajari. Dari kesyirikan, dari khurafat, dari bid'ah-bid'ah yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang belajar mengenai tauhid akan senantiasa waspada terhadap kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Ayat 139 dari surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, sesungguhnya mereka yang kalian lihat mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang akan dihancurkan dan dibinasakan. Dan mereka wa batilum ma kanu ya'malun. Dan mereka adalah orang-orang yang batil amalan-amalan yang mereka lakukan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala aghairallahi abghikum ilahan. Apakah kepada selain Allah saya cari untuk kalian sesembahan selainnya? Apakah kepada selain Allah saya cari untuk kalian sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Sedangkan kalian mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang dengannya kalian memiliki keistimewaan dari seluruh alam semesta ini.
Dari seluruh manusia kalian memiliki keutamaan kecuali setelahnya. Ketika dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya Nabi Muhammad lebih afdal. Adapun pada zamannya pengikutnya Nabi Musa alaihi salam lebih afdal. Jadi beda zaman. Zaman Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa adalah yang paling afdal. Adapun setelah ada umatnya Nabi Muhammad, maka pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik dari seluruh pengikutnya para nabi. Sehingga antum perhatikan bagaimana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samakan permintaan sebagian sahabat untuk memiliki pohon yang dengannya mereka berdiam diri, yang dengannya mereka beribadah di pohon tersebut, yang dengannya mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, sama dengan permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam ketika mereka minta diadakan berhala yang mereka beribadah terhadap berhala tersebut. Sehingga termasuk bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika seseorang bertabarruk, mencari berkah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu ke pohon, baik itu ke batu, baik itu ke kubur, maka itu adalah cara beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan permintaannya sebagian sahabat tersebut sama dengan permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang tercantum dalam hadis ini, akan tapi waktu juga yang membatasi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.